Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online, dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema, sudah menjadi milik Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Kau berikan kesehatan yang sempurna sehingga kami dapat bersama-sama beribadah walaupun dalam ibadah online, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu ada. Roh Kudus-Mu akan mengajar kepada kami untuk kami mengerti ayat demi ayat yang Kau berikan kepada kami supaya kami meyakini sudah menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, tema hari ini sudah menjadi milik Kristus. Mari kita awali dengan membaca 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Satu keyakinan, kita sudah dibeli melalui darah Kristus dari kayu salib. Nah, barang yang sudah dibeli tentunya sudah dipikirkan untuk apa dan diletakkan di mana. Demikian juga kita ini sudah dibeli. Dan dengan pembelian ini Tuhan berhak untuk menempatkan kita di mana dan akan dijadikan apa. Ya. Allah membeli kita dengan darah Yesus dengan tujuan agar kita dapat memuliakan Allah. Jadi tujuan utama kehidupan kita ini supaya kita dapat memuliakan Allah. Kalau ada di antara jemaat, kalau ada di antara orang Kristen yang hidupnya tidak memuliakan Allah, berarti sia-sia pembeliannya. Atau mungkin akhirnya dibuang percuma. Nah, sesudah dibeli, Tuhan akan mendandani kita. Tuhan akan merenovasi kita. Tuhan akan memperbaiki kita. Oleh sebab itu, kesiapan dan kesadaran kita dibeli ini harus kita miliki. Sesudah dibeli, kita bukan aku lagi. Kita sudah bukan milik kita pribadi. Kita sudah menjadi milik Kristus, di tangan Kristus, dan dibersihkan oleh Kristus. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Pembersihan hidup kita, pembersihan keadaan kita, dikatakan dalam Alkitab, kamu memang sudah bersih karena firman yang diberikan kepada kamu. Jadi setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita pelajari, setiap firman yang kita mengerti, itu membersihkan kehidupan kita. Nah, jadi kita harus benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan, lalu kita sadar benar bahwa firman itu membersihkan kita. Baca firman Tuhan tiap hari, ikuti ibadah tiap saat, renungan pagi, itu semuanya tujuannya untuk membersihkan kita. Nah, keinginan Allah bagaimana? 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu
supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Hidup kita beragi. Oleh sebab itu, segala kejahatan muncul dalam kehidupan kita. Ragi itu satu jenis bahan yang mengubah bentuk asli, mengubah keadaan asli. Contohnya, kalau ketela pohon lalu diberi ragi, jadinya tape. Yang ketela pohon yang tadinya keras jadi lunak, tidak karuan. Walaupun kalau dari ketela pohon diberi ragi jadi enak, kalau kedelai diberi ragi jadi tempe, itu makanan. Tuhan juga, kehidupan manusia yang sudah diberi ragi dosa, itu akan menghasilkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar. Maka kembali lagi, kita milik Kristus. Kita dibersihkan oleh firman. Tujuannya apa? Supaya ragi itu dapat dihancurkan. Supaya ragi itu dapat dihilangkan. Supaya kita murni menjadi milik Kristus. Lalu murni memakai kehebatan Kristus tanpa ragi lagi. Jadi kehebatan Kristus, kemuliaan Kristus diberikan kepada kita menjadi roti yang tidak beragi, roti yang menyehatkan kita. Nah, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai sumber kekuatan utama. Ya, untuk mengalahkan dosa tidak mungkin manusia bisa, kecuali roh ada di dalam hidup kita, Kristus ada di dalam hidup kita, lalu kita bisa membuang, ya, buang segala kejahatan, buang segala kekotoran diri, buang segala kehidupan lama kita, dan Kristus menjadikan kita manusia baru. Nah, jadi karena Kristus itu sumber kekuatan yang harus ada di dalam hidup kita, sumber kekuatan yang sudah ada di dalam hidup kita, jangan ditambahi ragi baru. Bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada sukacita dan damai sejahtera. Jangan ditambah dengan ragi-ragi baru. Karena ragi baru mencemarkan kekuatan yang ada di dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang seharusnya kuat menjadi tidak kuat. Oleh sebab itu, dengan tegas dikatakan, buang segala ragi lama yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, sesudah kita sadar dibeli, dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu supaya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Allah. Maka mari kita lihat kehidupan kita. Setiap orang Kristen harus berani hidup dengan membuang segala keburukan. Dengan membuang segala sesuatu yang mengakibatkan hidup kita balik ke hidup lama. Buang itu. Tuhan sudah tidak berkenan kita balik pada kehidupan lama. Ini yang menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Iblis selalu berbisik, ayo balik. Dengan berbagai macam keadaan yang ditipukan kepada kita. Harusnya kita bersandar pada Kristus, kadang-kadang ragi lama muncul. Ya.
Kenapa Tuhan tidak segera menjawab doa kita? Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta? Setan bisa berbisik. Dan kadang-kadang kita dapat kembali pada kehidupan yang lama. Nah, jadi mari kita mulai lihat. Buang juga segala kejahatan. Dan juga buang yang jahatin. Kadang-kadang kita membuang kejahatan lama kita, tapi jahatin orang lain. Tuhan mengatakan buang segala kejahatan. Perbuatan inilah yang diinginkan oleh Tuhan agar kita berani membuang kehidupan lama kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hari ini kita dapat memenuhi tuntutan Tuhan supaya kita dapat hidup memuliakan Allah, atau kehidupan lama masih ada di dalam hidup kita dan kita pertahankan. Kita Kristen, kita ngerti ditebus, kita ngerti salib itu menyembuhkan, memberikan kekuatan pada kita, tetapi ragi lama belum dibuang. Apa kita sudah berani membuang hidup lama kita? Jika kita dapat memenuhi keinginan atau jika kita dapat memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita, maka Allah juga akan memelihara, bahkan merawat kita. Allah memperhatikan kita. Karena kita sudah dibeli, kita sudah berada di tangan Allah. Kalau kita sudah taat kepada Allah, pembersihan terjadi, maka barang baru, barang jadi, barang yang sudah diperbaiki oleh Allah ini akan diletakkan oleh Allah di tempat-tempat yang menyenangkan hati Allah. Hari ini kita sudah dibeli. Kalau kita sudah dibeli, Tuhan membersihkan kita dengan firman-Nya. Jangan lupa, supaya kita tetap bersih, berikan firman Allah setiap hari dengan membaca Alkitab. Setiap hari ada renungan pagi. Setiap hari ada ibadah yang harus kita ikuti. Supaya apa? Kebersihan ini tetap terjaga. Begitu kita bersih sesuai dengan keinginan Allah, kita akan ditempatkan di tempat yang menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati kita. Karena ada pemeliharaan Allah, ada penjagaan Allah, ada perawatan Allah yang terus-menerus untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang telah membeli kami. Kau Allah yang telah mendandani kami. Engkau Allah yang telah membersihkan kami melalui firman-Mu. Biar kami sadar, kami membuang ragi lama, membuang kejahatan, membuang dosa, agar kami tetap berada di tangan-Mu dan Engkau menempatkan kami pada tempat yang tepat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita bersama-sama telah menikmati ibadah online. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum berjemaat di gereja-gereja lain, silakan datang. Mari kita tumbuh bersama. Mari kita belajar bersama. Biar Tuhan memelihara kehidupan kita. Sedangkan jadwalnya Minggu pagi jam 7 untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Lalu setiap hari Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab.
Dalam pendalaman Alkitab ini kita akan dalami 1 ayat, 2 ayat, supaya kita mengerti kenapa ayat ini muncul, untuk apa ayat ini muncul, sehingga kehidupan kita makin bersih di hadapan Allah. Pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Sedangkan setiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Ayo jemaat, pilih yang mana? Mau pilih ke cabang atau mau pilih ke Permata? Kalau pilih ke Permata, mulai Jumat jam 6 sore. Kalau yang di cabang, Jumat setengah 7 sore. Silakan pilih, jangan lewatkan. Jangan hanya berdiam diri di rumah. Yuk dibersihkan hidup kita, karena firman itu membersihkan kita. Sedangkan hari Sabtu itu ibadah kaum muda atau youth, ibadah youth dengan nama Revive Generation. Ada apa di Revive Generation? Ya anak muda punya ibadah dengan model kemudaannya, dengan berbagai macam kreativitasnya. Jangan lupakan anak muda dengan kreativitas yang muda untuk bekal di kelak kemudian hari. Kami mengundang anak muda, muda dewasa, atau mungkin anak-anak dari bapak ibu yang muda, dorong supaya masuk ke Youth Revive Generation. Nah, ibadah online tetap ada. Ya, ibadah online tetap ada. Bapak ibu yang senang dengan ibadah online, kami mohon doakan ibadah online supaya ibadah online terus. Doakan agar krunya sehat, semangat untuk melayani penginjilan, dan doakan supaya alat-alat awet. Lebih itu, kalau Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong di like, tolong dikomentari, dan share minimal 5 orang. Sehingga Bapak Ibu ikut menjadi penginjil-penginjil. Seperti kata firman Tuhan, pergilah kamu sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil, baptislah mereka. Kita mungkin tidak bisa baptis, tetapi begitu dia bertobat, ada gereja yang dekat, biar mereka masuk pada gereja-gereja di daerah mereka masing-masing. Jangan lupa like, share, supaya berita ini makin berkembang. Nah, saya rasa pengumuman cukup ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Sakaria, Engkau urapi hamba-Mu di dalam buah firman-Mu. Kuasai, berkati, pimpin kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau dalam tugas-tugasnya. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin di dalam mengamankan negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati ibadah online. Dan kami punya tugas untuk share kepada teman-teman kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus, yang belum berani datang ke gereja. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya lemah. Kami berdoa untuk Ibu Mariati. Kami berdoa untuk Bapak Ngadiman. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno. Dan kami berdoa untuk Bapak Ishak dan Bapak Ngadio Kalimantan yang hari ini dirawat di rumah sakit. Kami percaya walaupun kami berjauhan,
tetapi firman-Mu ya dan amin. Engkau mampu memberikan kesembuhan kepada mereka. Oleh bilur-bilurnya mereka disembuhkan. Maka dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah berkati Pak Gito, Engkau telah berkati Ibu Bambang, Engkau telah berkati Ibu Satinem, sehingga mereka telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas kesembuhan ini, biar mereka bersaksi tentang kehebatan Yesus yang telah menyembuhkannya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami berkata bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun dapat mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.